dokumentasi testing Mobo Acer Aspir A31542 dengan prosesor AMD Ryzen 3 untuk pengemasan tanggal 28 Juni 2025. Oke, member sendiri masih tersedia di unit dengan perangkat install. Kita ada baterai, speaker, dual disk penyimpanan, ada M2, ada SSD SATA, ada fan, heatsink, RAM 2 keping DDR4, ada WiFi card, board audio dan USB, terus fleksibel LCD, touchpad, keyboard, LED, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Nanti kita sudah salurkan HDMI karena LED yang kita pakai pecah. Kita nyalakan dulu untuk Mobonya. Tekan tombol power. Oke, untuk indikator Mobo nyala. Ya. Untuk Mobo booting. Ya, Mobo running, Mobo berhasil masuk ke dalam Windows. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri, dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Untuk fungsional fan berputar, tersegel di area sini. Ya, untuk penampakan Mobonya dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Oke, kita cek dulu. Untuk cek pertama kita cek navigasinya dulu. Untuk fungsional touchpad berfungsi, kursor jalan. Oke, kemudian kita tes untuk tes charging, cek persentase baterai. Untuk posisi sekarang Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Sebelum kita lakukan tes charging, baterai di 32%. Kita colokkan cas, masukkan cas di DC nya. Oke, indikator cas nyala warna merah, notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu. Kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model Aspir A31542 dengan prosesor AMD Ryzen 3 3200U dengan memori terinstall 8GB DDR4, satu kepingnya 4GB. Kita pasang 2 jadi 8GB, dan display adaptornya ada AMD Radeon Vega 3 grafik, center input ada speaker Altec audio, dan pattern input ada mouse, keyboard, Acer Airplane mode controller, dan HIDI-to-C device. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek untuk dual disk penyimpanan dari SATA dan M2. Kita cek lewat start. Kita pilih disk management. Oke, untuk dual disk on ada SSD SATA 240GB dan ada di M2 SATA 500GB. Oke, tes dual disk oke, di semua terbaca. Kita tutup. Tugas berikutnya kita testing untuk fungsional display adapter dengan buka display setting. Kita adjust brightness untuk display adapter utamanya. Tes display adapter utama oke. Ya. Dual screen on menggunakan HDMI. Untuk display adapter oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional audio. Untuk audio kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita putar untuk volumenya, speaker bunyi. Kita adjust untuk volume. Tes audio oke, tes speaker oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. LCD sudah nyala, tinggal kamera atau webcam. Kita tes lewat start, pilih kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, fungsional kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Dan untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card, bisa nangkep jaringan atau tidak. Kita cek di konektivitas. Oke, untuk jaringan terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Memasukkan password.
Oke, kita enter. Enter. Oke, kita coba enter. Wait, kita ulang passwordnya. Ada kemungkinan password salah. Ya, kita konekkan ulang. Kita masukkan password. Cek untuk passwordnya. Oh, kecil semua. G-nya belum. Oke, untuk jaringan terkoneksi, bar wifi sudah berubah, barnya dan jaringan sudah terkoneksi. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Oke, kita buka Microsoft Edge. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes browsing oke, tes fungsional wifi card oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional port hardware seperti USB sebelah kanan dan USB sebelah kiri. Kita buka lewat File Explorer. Oke, kita buka lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Ya. Untuk tes port USB kita menggunakan flash disk. Kita colok dulu di port USB utama di mainboard. Kita ambil. Colok di port USB 1. Port USB 1 oke, USB terbaca. Kita eject. Port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke. Kita eject. Kemudian secondary port sebelah kanan. Secondary port sebelah kanan. Secondary port sebelah kanan juga oke. Port USB oke. Fungsional port USB oke. Kita tutup. Kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai adakah penambahan. Baterai naik di 39%, 1 jam 13 menit untuk full charge. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 39%. Tes fungsional baterai dan tes fungsional charging oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Aspir A31542 dengan prosesor AMD Ryzen 3 tertes oke. Mobo siap kirim. Ini kode Mobo yang akan kita kirim. Bisa disamakan.